Halo semuanya, semoga kabarnya sehat selalu ya. Hari ini aku mau bahas tentang pesugihan ibu kota, yaitu arisan sosialita di Jakarta. Cerita pesugihan biasanya menjadi konsumsi orang-orang dusun di masa lalu. Beranjak dari era modern yang rasional dan skeptis, kisah berbau mistis dan juga sesajen dan tumbal seketika hilang seketika. Yang perlahan raib itu tidak sungguh-sungguh sirna. Saat ini satu kabarnya terungkap ke media dan mengundang rasa penasaran. Bukan di satu gunung ataupun di tepi laut yang jauh, peristiwanya terjadi di sentra ekonomi elit di Jakarta, yaitu di Pondok Indah. Publik sendiri masih dihinggapi rasa penasaran oleh cerita dengan kabar cerita arisan sosialita yang menumbalkan berondong. Hingga saat ini belum terungkap dan masih dalam penyidikan. Kabar yang menghebohkan publik tersebut pertama kali diberitahukan oleh perempuan yang bernama Ramadini Sari melalui akun media sosial. Dia mengaku bahwa dia pernah ditawari menjadi MC atau Master of Ceremony. Seorang yang tak dikenal bahkan menawarkan pekerjaan itu melalui WhatsApp atau pesan pribadinya. Dan dia ditawarkan berupa upah ataupun gaji yang ditawarkan pun berjumlah sangat besar. Ritual yang dimaksud, kata Dini, mengeksekusi berondong ataupun pria muda untuk dijadikan tumbal pesugihan. Bahkan, dalam proses eksekusi dilakukan dengan cara yaitu menggunakan mesin ataupun secara manual. Nah, lantas pertanyaan tersebut langsung viral di media sosial. Hingga akhirnya setelah beberapa hari Dini pun angkat bicara mengenai pernyataan tersebut. Nah, Dini menyebut jika tawaran serupa tak dialami oleh dirinya sendiri. Bahkan beberapa rekannya pun sudah ditawari pekerjaan tersebut. Nah, Dini mengucapkan bahwa soalnya banyak juga teman-teman yang aku ditawari pekerjaan sebelumnya. Nah, menurut dia, tawaran itu datang kepada teman-temannya yang memiliki pengikut di media sosial yang banyak, yaitu seperti selebgram atau sebagainya. Dini juga siap untuk memberikan keterangan karena tidak mau dianggap penyebar berita bohong, sehingga nantinya dia akan menghadapi proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Bahkan jika nantinya polisi benar-benar memeriksanya, kata Dini, hal ini menjadi berita yang baik, sebab persoalan ini akan terungkap dengan lebih jelas. Karena kalaupun aku nggak siap, justru nanti aku disangkanya penyebar berita bohong. Jadi kalau memang harus sampai ketemu polisi, ya aku akan buktikan. Jadi aku menjelaskan yang sesuai atau yang dialami saja. Itu kata Nini. Nah, sementara pihak kepolisian masih mempermasalahkan arisan sosialita ini, Kapolsek Kebayoran Lama atau Kompol Doni Bagus Wibisono menyatakan membentuk tim khusus untuk mengungkapkan masalah tersebut. Nah, acaranya tersebut ini disebut sebagai acara arisan, tetapi yang menjadi kejanggalan mengerikan sendiri adalah adanya ritual korban manusia yang diduga untuk pesugihan dalam acara tersebut. Sang korban adalah seorang lelaki muda dan dikatakan sudah ikhlas untuk menjadi tumbal. Nah, sejak pengakuan Dini ini viral di medsos, sejumlah kesaksian kemudian terungkap. Banyak pihak yang berprofesi serupa dan mengakui pernah juga mendapat tawaran serupa dengan Dini. Upahnya pun bervariasi, tetapi ya memang sangat menggiurkan. Mulai dari kisaran 10 juta sampai 30 juta itu untuk satu kali manggung. Nah, pihak wajib tersebut langsung turun tangan mengusut isu tersebut. Terus juga seperti yang kita ketahui,
Pandemi corona telah meluluhlantahkan ekonomi hingga porak-poranda. Setahun lebih COVID-19 beroperasi, banyak usaha yang tikar gulung atau gulung tikar maksudnya, dan bahkan negara pun harus mendulang utang yang cukup tinggi. Nah, para pengusaha kelas kakap yang tentu bukan level penerima bansos tersebut biasanya bukan dari kalangan rakyat biasa yang kebutuhan hidupnya berlangsung harian ataupun bulanan. Pengusaha-pengusaha tersebut urusannya omset dan utang piutang yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Ketika terdesak di suatu sudut yang buntu, dengan tekanan yang begitu besar, akal sehat pun memang sudah hilang. Solusi singkat menjadi alternatif keluar dari permasalahan tersebut. Tak heran jika di tengah sepinya job dan peluang usaha, banyak sosialita ataupun seleb yang terjerumus menghisap mada ketika sedang normal saja pakai, apalagi saat dalam kondisi tersebut. Dari dulu, sejak zaman kolonial, motif pesugihan biasanya menjadi faktor ekonomi. Ada orang melarat ingin cepat kaya tanpa usaha, terus juga seperti mencari pesugihan ke gunung-gunung ataupun banyak juga yang seperti memelihara tuyul dan sebagainya. Jadi si MC tersebut ini masih menyimpan SS-an atau screenshotnya dari klien tersebut. Aku bacain tapi sambil dibaca di laptop. Nah, jadi si klien itu ngechat si MC-nya ini. Yang pertama mau nanya perihal MC, katanya, jadi bos aku Bulani birthday ke 54 tanggal 19 Mei 2021. Terus rencana mau buat private party ladies only. Terus si kakaknya itu jawab, iya kak, boleh banget gitu. Acaranya buat di mana? Terus katanya di Jakarta sis. Sis di mana? Katanya nanti di Pondok Indah. Aku di Pasar Minggu katanya. Terus katanya birthday ini tuh beda dengan acara lainnya karena ada berondongnya. Nah, terus dia tuh nanya, katanya ada kenalan dancer enggak? Terus MC kalau mau berdua gak apa-apa, fee-nya 8 juta. Bisa berdua ya, katanya, nanti coba aku ajak temen cowok aku kali ya. Karena si MC yang cewek ini tuh biasanya tektokan dengan cowok gitu. Terus bisa kalau takut, katanya, jangan cowok, harusnya wajib cewek katanya. Nah, dia tuh kan bingung ya kenapa harus cewek gitu. Biasanya kan memang dia tuh tektokannya sama cowok. Nah, terus dia tuh ngabarin kalau misalkan acaranya itu hari Sabtu. Kalau misalkan dia ngambil jobnya itu sendiri, katanya dibayar 10 juta 1 jamnya. Nah, terus dia tuh nanya kejelasannya itu gimana. Terus si kliennya itu jawab, katanya pasti. Jadi semua meeting detailnya, kalau mau nanya silahkan. Nanti si kliennya itu jelasin. Jadi si berondong ini setuju katanya untuk dijadikan tumbal. Untuk proses detail dia dieksekusi setuju dari ditarik dancer. Terus kalau MC pas dia sudah ditekan tombol langsung keluar. Tenang aja katanya, jangan takut. Sebenarnya itu masih banyak chatannya. Terus dia tuh seperti kayak memahami dia kalau misalkan jangan takut gitu ketika nanti acaranya dimulai. Semua sudah ada tahapannya. Mereka bubonang tim sudah paham, aman sudah dijelasin katanya. Terus kalau misalkan si dia kan
si MC-nya itu nanya lagi ya, Kak kalau misalkan tumbal itu diapain katanya, dijelaskan detail. Iya aku masih belum paham katanya. Terus tapi aman gak katanya, jadi si Irfan itu kan kemarin dirubah sama Bu Lani atau bosnya untuk dijual jadi tumbal karena si Irfan itu butuh uang juga. Kebetulan ada 3 tante yang nawar dia cuma karena Irfan milih Bu Nelinda karena dia dapat uang yang lumayan banyak. Nah terus si kliennya itu menjelaskan juga kalau yang disewa untuk dijual gitu biasanya ditarik merangkak cuma pakai kostum warna ungu. Dan kalau yang dihukum biasa ditarik perangkap pakai kostum hitam. Terus juga kalau dihukum waktu itu lihat yang di awal Januari itu kayak alat-alat yang diputar atau di lock. Terus yang di kolam kayak digantung. Nanti berondong kayak di lock berdiri di papan gitu. Pas sudah pas nanti posisinya dinaik turunkan sesuai pemilihnya tekan tombol. Tapi sebelum proses itu yang kayak bos aku verifikasi, banyak juga kayak si berondong tadi yang bersedia dihukum di sana. Aku ikutin dari awal prosesnya maksudnya. Terus dia punya bos juga. Nah jadi si tumbal yang katanya berondong ini itu mirip banget sama ceritanya yang di film Dara. Tetapi yang di film Dara itu kan memang secara dipaksa, tapi yang arisan sosialita ini memang si tumbalnya itu seperti ikhlas, terus juga menawarkan diri. Jadi memang tidak ada unsur keterpaksaan. Sebelum hari-harinya dieksekusi dari tahun-tahun sebelumnya, si tumbal ini memang sudah difasilitasi oleh pemiliknya ini kayak berupa dibelikan mobil, dibelikan rumah, terus juga dibelikan uang ratusan hingga miliaran per bulannya. Jadi pesugihan arisan sosialita ini memang untuk apa sih? Jadi katanya yang aku baca-baca itu arisannya ini atau si pesugihan ini tuh bisa untuk awet muda, kecantikan, kaya raya, terus juga ya macam-macam gitu. Katanya juga darahnya si tumbal ini bakalan mereka minum ya untuk tadi gitu kayak buat kecantikan, terus juga kekayaan, kesehatan dan lain sebagainya. Katanya juga si pesugihan ini dilaksanakan secara 1 tahun sekali. Dari 2021 itu sudah tercatat 16 tumbal yang berarti itu adalah tahun ke-16 karena kan 1 tahun itu 1. Nah jadi acaranya tersebut itu katanya jadi dilaksanakan dulu birthday party, lalu habis itu baru acara ritual dilaksanakan. Guys segitu dulu aja mungkin pembahasan kali ini. Jika kalian ada info menarik ataupun kalian mau curhat maupun cerita tentang horor atau mistik, kalian bisa email aku. Di emailnya itu ada di description box aku, jadi kalian bisa email aku. Itu dulu guys, thank you for watching and see you.